Shalom saudara, hari ini saya ingin sharing sesuatu dan saya berharap boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Saudara, pada zaman para hakim memerintah di Israel, termasuk di dalamnya Bethlehem, terjadi kelaparan yang luar biasa. Dan di sana ada satu keluarga yang tinggal dalam masa itu adalah keluarga Elimelek. Istrinya bernama Naomi. Kedua putranya yaitu Mahlon dan Kilion juga tinggal pada masa itu. Saudara, karena kelaparan yang begitu luar biasa hebatnya, sampai akhirnya Elimelek memutuskan dengan caranya untuk pindah, meskipun itu melanggar aturan, melanggar titah Tuhan, meskipun dia tahu Tuhan tidak suka untuk dia pindah dari Israel ke Moab, tapi dia mengambil keputusan untuk pindah dari Bethlehem, dari Israel, dari Bethlehem. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Dia pindah dari rumah roti ke rumah penyembahan berhala, yaitu Moab. Dan saudara tahu, ketika dia bawa seluruh keluarganya, istrinya, anaknya pindah ke Moab, yang terjadi adalah kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab yang Tuhan tidak suka. Dan tidak berapa lama Elimelek dan kedua putranya meninggal dunia. Saudara, dari cerita ini seringkali kita seperti Elimelek. Ketika kita mengalami kondisi, situasi, keadaan yang tidak menyenangkan, entah mungkin masalah perut, kita lapar, kita gak punya uang, rumah berasal dari keluarga yang broken home, yang berantakan, mungkin hubungan atau relationship yang berantakan. Kita mengambil keputusan dengan cara yang salah untuk pindah, bukan ke tempat yang baik, tapi justru di masa-masa yang suka kita pindah, menjauh, melanggar firman, melanggar titah dan aturan Tuhan, kita pindah ke Moab, ke tempat penyembahan berhala. Maka yang terjadi adalah mendatangkan dosa bagi diri sendiri dan pada akhirnya meninggal dalam kebinasaan. Saya berdoa hal itu tidak terjadi untuk saudara dan saya. Saudara, hal-hal yang tidak enak seringkali seperti kelaparan di Israel pada masa itu. Hal-hal yang tidak enak seperti gak punya duit, kelaparan, berasal dari keluarga yang broken home, saudara ditinggalkan, saudara diputus, saudara dicampakkan. Seringkali tempat yang seperti itu adalah tempat yang paling bagus. Kenapa saya bilang tempat atau masa-masa yang paling bagus? Karena di tempat itulah di mana tempat itu mendukung kita untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada waktu kita berada dalam keadaan yang seperti itu, seringkali kita punya kesempatan yang begitu besar untuk datang dengan hati istilahnya yang kacau, berantakan, kita datang di hadapan Tuhan. Tapi seringkali ketika keadaan yang seperti itu justru membuat kita, ketika kita menjalani hidup dengan cara yang salah, kita pindah ke daerah Moab yang seolah di situ tidak terjadi kelaparan. Kita melangkah dengan cara yang salah ke tempat yang salah. Justru tempat yang seperti ini adalah tempat yang mendukung kita untuk menjalani hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin kasih tahu bagi saudara, ketika kita menjalani masa atau keadaan yang tidak enak, maka jangan buru-buru atau cepat-cepat untuk mengambil sebuah keputusan untuk hidupmu. Tapi saya ingin bilang, ketika kita mengalami hal yang tidak enak, keadaan yang tidak enak, cobalah untuk mengambil waktu untuk diam dan berdoa. Kenapa kita harus mengambil waktu untuk diam dan berdoa? Saudara, kekuatan keputusan dapat memberi kemampuan bagi diri kita untuk mengubah hidup kita, seluruh hidup kita ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Maka berdiam dan berdoa adalah cara yang terbaik yang kita harus lakukan, supaya kita dapat memilih kita harus ke kanan atau ke kiri. Kita memilih untuk melakukan hal yang baik daripada hal yang buruk. Hari ini kalau ada pertanyaan, Kak, bagaimana kalau aku sudah mengambil keputusan, aku sudah berada di jalan yang salah, di jalan yang tidak semestinya, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin bilang untuk saudara, yang harus saudara lakukan adalah cari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Amsal 16 ayat 9 berkata bagus banget. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keren banget. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ketika saudara berada di jalan yang salah,
maka cari Tuhan. Ketika saudara cari Tuhan, maka sekalipun saudara berada di jalan yang salah, Tuhan akan mengembalikan saudara ke arah yang benar, ke arah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup. So saudara, saya berdoa saudara dan saya bisa mengambil keputusan yang benar untuk hidup kita. Saya berdoa firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.